Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Web Programming 2 Universitas Jenasana Informatika. Kita akan bahas langsung saja. Kebetulan di sini materi WP2 ini adalah lanjutan dari WP1. Kalau misalnya WP1 itu kemarin membahas tentang basicnya, ya, tentang dasar dari PHP-nya, strukturnya, dan bagaimana aplikasi coding PHP-nya dan HTML-nya dan sebagainya, gitu kan. Bahkan full coding ya, untuk membuat sebuah tampilan saja harus menggunakan coding. Nah, kalau sekarang di WP2 kita masuk ke framework. Jadi kalau framework ini udah ada library-nya, sudah ada frame-nya, jadi nanti teman-teman itu tinggal masukin aja, jadi tinggal ngedit di mana codingnya harus disisipkan di library tersebut gitu. Nah, framework yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu satu semester ke depan, yaitu tentang CI. Kita langsung saja masuk ke materi. Saya akan share materinya di sini. Jadi di sini nanti kita akan bahas juga apa aja yang harus teman-teman install, ya kan. Terus bagaimana nanti installnya, nanti saya akan sampaikan juga di pertemuan ini. Selanjutnya nanti kita masuk ke materi-materi berikutnya lebih dalam lagi tentang framework. Oke, untuk framework ini yang akan kita bahas yaitu tentang CI. Tapi sebelum saya membahas tentang CI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu framework ya. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu basicnya. Framework itu merupakan kumpulan library yang siap pakai yang dapat dimanfaatkan dalam membangun aplikasi tertentu. Jadi library-nya udah ada dan udah siap pakai. Jadi kita tinggal edit-edit aja di library itu. Untuk membangun library-library yang disediakan oleh suatu framework, developer atau kita harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan pada framework tersebut. Karena setiap framework mempunyai aturan yang berbeda. Jadi intinya kalau kita pakai CI ya ikuti aturan CI. Kalau misalnya kita pakai framework yang lain ya ikutin juga aturan-aturan framework yang lain karena setiap framework punya aturannya masing-masing. Nah, framework-framework yang umum digunakan yaitu ada CI, ada YesItIs, ada Prado, ada PHP, Gen, Laravel, Kohana, Symfony, dan sebagainya. Jadi banyak jenisnya ya framework. Nah, nanti kalau kalian misalnya mau menggunakan CI, ya ikutin aturan CI. Kalau misalnya mau menggunakan YesItIs, ya ikutin. Begitu dengan selanjutnya. Karena punya aturannya masing-masing. Nah, yang akan dibahas di sini adalah kita untuk semester ke depan, yaitu CI. CI keunggulannya apa? Pertama, dia free ya. Jadi open source, sangat ringan di semua platform sistem operasi, berbasis MVC ini yang paling penting. Jadi model view controller, library-nya lengkap, dokumennya lengkap, mempunyai komunitas pengguna yang besar. Jadi sebenarnya ada komunitas khusus CI. Jadi teman-teman bisa cari di Telegram, misalnya di WhatsApp atau di medsos lainnya, di Facebook pun ada, yaitu komunitas tentang CI. Mudah dipelajari, keamanannya canggih, mudah dikonfigurasikan, dan mendukung caching halaman web dan database. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung tentang MVC. MVC itu apa sih? MVC itu adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi tiga bagian, yaitu ada model, ada view, dan ada controller. Nah, kalau model merupakan bagian dari penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Jadi yang berkaitan dengan database itu adanya di model. Seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, mengolah data, itu adanya di model, ya, instruksinya. Sedangkan yang kedua ada view. View itu merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user. Jadi tampilan yang kita lihat itu dimanipulasinya itu di library view. Jadi adanya di view, gitu kan. Nah, nanti dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer
dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan tampilan halaman website itu adanya di view. Yang ketiga ada controller. Controller itu kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan antara model dan view. Jadi controller ini adalah si jembatannya antara si model dan si view, gitu kan. Jadi user tidak akan berhubungan langsung dengan model secara langsung. Intinya dari view kemudian dia akan ke controller yang nanti akan mengolah instruksi. Jadi user tidak akan langsung bisa mengelola ke model atau ke database ya, pasti akan melalui controller. Nah ini gambaran dasarnya, ya kan, dimana si model ini dia bisa mengakses database. Si controller ini adalah jembatan antara model dan view. Nah view ini kaitannya dengan tampilan-tampilan nanti yang bisa dilihat oleh user, yang bisa diubah oleh si web designer itu adanya di view. Selanjutnya, nah ini gambaran juga secara singkat ya tentang bagaimana fungsi MVC pada CI. Pertama, misalnya URL dibuka, kita nih masukin nih URL-nya ya kan di website itu, nanti pengolahan datanya pertama itu adalah si controller. Apa yang akan kita buka, apa yang kita tampilkan, apa yang kita minta, itu nanti akan dia hubungkan ke view, misalnya tampilan dalam bentuk HTML. Nah, selanjutnya, jika kita di sini sebagai user ingin mengambil database atau menginput data, atau misalnya menginput yang berkaitan dengan database, dia akan memanggil si model. Jadi, di sini dia penanganannya berupa penanganan database, dan nanti dia akan mengakses ke database si model ini. Jadi, nanti si kita itu nggak bisa langsung mengakses model tanpa harus ke controller terlebih dahulu gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Nah di sini untuk memulai praktek CI ini ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama ada text editor, teman-teman bisa install Notepad, bisa pakai Notepad++ atau Glimmer dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman pilih text editornya mau text editor yang mana. Yang kedua ada server localhost. Kita samakan semuanya menggunakan Exam. Jadi bagi teman-teman yang belum install Exam silakan diinstal dulu. Yang ketiga ada framework CI. Nah framework CI ini bisa di-download di sini di www.kodeiniter.com. Nah di sini teman-teman nanti install di sini. Kalian cari yang versi 3111. Jadi kita samakan semua ya. Karena sebenarnya CI 4 bisa, tapi nanti tampilannya akan berbeda. Dan itu akan ada penyesuaiannya lama juga karena kita samakan saja semua menggunakan CI tipe 311. Nah, di sini pertama kalian install dulu examnya. Jadi tadi text editornya kalau yang belum diinstal dulu. Kalau misalnya kemarin ikut WP1 sih pasti udah ada ya. Exam pasti juga sudah ada. Nah, yang selanjutnya download CI-nya di sini ya kan. Nah, nanti kan tampilannya di bagian home. Kalian klik yang bagian download-nya. Nanti muncul ada CI 4 dan CI 3. Kita gunakan CI 3, langsung di-download. Nanti masuk ke bagian download gitu ya. Nah, nanti setelah di-download, kalian ekstrak, dan setelah diekstrak, simpan hasil ekstrakannya itu di exam htdoc dan rename foldernya menggunakan latihan_ci. Jadi folder yang tadi, yang ini kan sebelumnya masih dalam berbentuk zip ya. Nanti teman-teman ekstrak, simpan foldernya di C, directory C, cari, terus ada exam, terus ada htdoc, simpan di sana. Nanti rename foldernya menggunakan latihan_ci. Setelah selesai buka directory latihan CI-nya, nanti ada ada application, ada system, ada user guide. Isi folder dari si latihan C1 ini, gitu ya. Bisa dipahami ya. Sekali lagi teman-teman persiapkan perlengkapannya dari mulai text editornya, server localhost-nya. Nah, framework-nya, framework C ini bisa di-download di sini, cari versi yang 3111. Nanti hasilnya itu berupa zip, teman-teman ekstrak,
simpan ekstraknya itu di directory C exam htdoc, nanti rename dengan nama latihan underscore C1. Nah, selanjutnya buka nanti di latihan C1 itu atau di folder CI yang sudah kita rename dengan latihan C1, C1 CI, maaf, itu ada application, ada system sama user guide. Nah, di sini di foldernya ini ada folder application ya. Kalau kita buka itu ada config, ada controller, ada error, ada helpers, ada hook, ada language, ada libraries, ada models, ada view. Jadi di sini punya fungsinya masing-masing. Misal config, tempat penyimpanan semua file konfigurasi yang di dalam aplikasi mulai dari database, footer, dan auto load aplikasi. Controller, tempat penyimpanan semua file controller. Error, template error aplikasi, ya kan, hook dan sebagainya. Sampai dengan view, di sini tempat penyimpanan semua file view aplikasi, gitu ya. Nah, selanjutnya ada folder system. Folder system ini ada folder change, ada folder CI, database, font, help, language, libraries, logs, plugin, scaffolding gitu kan. Dan ini juga punya fungsinya masing-masing. Itu sudah ada di modul, teman-teman bisa dibaca juga. Jadi fungsi-fungsi dari folder-folder tersebut. Selanjutnya ada folder user guide yang berisi tentang user guide atau manual penggunaan CI. Itu bisa dibaca dulu tuh teman-teman. Kalau misalnya pengen benar-benar memahami tentang CI. Ada file index.php, file yang akan menghandle semua request yang dilakukan oleh klien. Oke, nah di sini untuk mengecek apakah si CI kita terinstall di exam kita, teman-teman bisa aktifkan dulu examnya. Jadi misalnya si CI-nya itu udah ada nih di kita, sudah terinstall, maka aktifkan examnya. Jadi examnya di-startkan dulu, ya kan? Di-startkan. Selanjutnya buka browser di http://latihan.ci. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalnya tampilannya seperti ini berarti CI-nya sudah ada di localhost kita. Gitu. Sudah ada di exam kita. Berarti benar tuh ngopiinnya. Jadi kayak tadi latihan C-nya itu harus ada di exam htdoc, terus latihan CI gitu kan. Kalau misalnya di luar dari htdoc itu pun tidak akan berhasil gitu. Jadi harus sesuai dengan instruksi yang tadi. Oke, selanjutnya di sana ada yang namanya file root.php ya, itu ada di latihan CI application config. Jadi buka folder latihan CI-nya, terus ada application, ada config. Coba ya, saya ini dulu. Latihan CI. Tadi latihan CI, ada application, ada config. Nah, yang dibuka adalah yang si root.php. Kita buka. Nah, di sana itu ada perintah di power control welcome. Itu berfungsi untuk menentukan controller mana yang akan dipanggil pertama kali saat website dijalankan pada browser. Nah, di sini ada default welcome. Nah, yang ini. Nah, ini itu adalah berfungsi yaitu menentukan controller mana yang akan dipanggil pertama kali saat website dijalankan pada browser. Itu makanya tadi tampilan pertamanya itu adalah welcome to CI. Jadi karena di sini kita di settingnya itu masih welcome. Nah, selanjutnya
Saya share lagi. Ini agak kesulitan nih kalau misalnya nge-share 2 kali. Nah, selanjutnya buka file welcome.php, lihat di folder latihan CI yang kayak tadi, seperti tadi yang saya sudah perlihatkan, terus application, terus controller. Ya, cari ada welcome.php, cari fungsi index di sana. Nah, ini fungsi index ya, yaitu fungsinya ini dijalankan ketika controller welcome dipanggil. Jadi ini yang controller ya. Kalau yang tadi itu root itu pemanggilan awalnya, kalau ini yang controllernya. Jadi teman-teman di sini fungsinya dijalankan ketika controller memanggil welcome. Lanjut, barusan ada kendala sebentar. Nah, ini ya, jadi selanjutnya teman-teman lihat, buka juga file welcome message.php yang ada di folder latihan CI application view. Ini halamannya nanti seperti ini. Ini adalah yang ditampilkan di browser. Jadi kalau view itu kan apa yang ditampilkan di browser gitu. Nah, nanti tampilannya kan tadi yang welcome to CI ini yang tadi pertama kita lihat di pas kita klik localhost latihan CI kan. Nah, selanjutnya kita akan latihan dulu. Latihan kalian coba buat tampil.php. Jadi namanya tampil.php. Simpan tampil.php ini di latihan CI application view. Jadi simpannya di view ya, di folder view di application latihan CI. Ini tampilan yang harus teman-teman coba di tampil.php. Nah, dari mulai HTML sampai /HTML. Di sini judulnya adalah latihan pertama. Terus buat print out atau tampilan, yaitu latihan pertama saya belajar framework CI. Misalnya framework CI sangat mudah dipelajari. Nah, kalian buat coding ini di tampil.php, namanya simpan di latihan C1 application view. Ya, selanjutnya buka controller welcome.php yang terletak pada folder latihan CI application controllers. Lihat baris 8. Rubah view yang tadi asalnya welcome message menjadi tampil. Jadi di sini kalian kan buka ya welcome.php di controller. Nanti yang tadinya di sini welcome message dirubah menjadi tampil. Jadi hanya menghapus welcome message dirubah menjadi tampil. Nah, nanti kalian buka browser, ketikkan localhost latihan CI, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, silakan kalian coba latihan ini di laptop kalian masing-masing. Dan nanti latihannya kalian bisa ininya disimpan ya. Jadi untuk latihan untuk latihan pertemuan 1. Nah, mungkin itu aja untuk pengenalan dari framework CI dan juga latihan dasar untuk pengenalan awal untuk CI. Itu aja, terima kasih, sukses selalu untuk kalian semua. Silakan dikerjakan latihannya.
Dan jangan lupa saling sharing juga dengan teman-teman yang lain, karena ini kita kuliahnya online ya, learning, jadi saling sharing dengan teman-teman yang lain, tapi tetap menggunakan dunia maya untuk saat ini, karena masih dalam proses pemulihan atau kondisi COVID. Itu aja, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.